Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat, senantiasa sehat. Kita mulai aktivitas PJJ setelah PTS hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke LMS, gitu ya. LMS materi untuk kimia sebelum PTS sampai dengan PTS adalah sifat koligatif larutan. Nah, kalian bisa melihat di sini sampai pertemuan 9 sifat koligatif larutan. Kemudian PTS, kemudian setelah itu materinya adalah pertemuan 10 mereview reaksi redox. Kita buka pembukaan di sini ya. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran ini adalah kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redox dan elektrokimia. Tapi sebelum melanjutkan materi tersebut, kita review dahulu materi kelas 10 yaitu reaksi redox. Jangan lupa untuk mengisi presensi di attendance. Gitu ya, kita back dulu. Nah, kemudian kita akan review materi reaksi redox yang pernah kalian terima di kelas 10. Seperti itu. Nah, kita mulai ya. Reaksi redox. Redox ini berasal dari kata reduksi oksidasi. Nah, selanjutnya kita sedikit tahu aja ya biar besar. Nah, reaksi redox berasal dari kata reduksi oksidasi digabung jadi redox. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa kita mempelajari reaksi redox? Nah, karena reaksi redox terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pembakaran dan pengkaratan. Ini ya, pengkaratan besi. Nah, lanjut. Nah, alasan selanjutnya adalah materi ini keluar di ujian sekolah dan UTBK, insya Allah seperti itu. Walaupun sejak pandemi ujian nasional ditiadakan, tapi kalian masih harus menempuh ujian sekolah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan. Seperti itu kalau syaratnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kimia masih ada di UTBK untuk saintek. Seperti itu ya, jadi semangat belajar kimia. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita review materi kelas 10 tentang konsep redox. Ada 3 konsep untuk mengaji pengertian redox. Kita ingat kembali, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, satu-satu dulu kita review kembali. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi dikatakan reaksi oksidasi apabila reaksinya mengikat pengikatan oksigen. Kalau mengikat itu maksudnya dia bereaksi dengan oksigen ditambah oksigen. Contohnya nih ya, 4 Fe ditambah 3 oksigen, 3 O2 menjadi 2 Fe2O3. Ini O-nya besar nih harusnya. Kemudian contoh yang kedua, 2 Mn ditambah oksigen menjadi 2 MnO. Seperti itu. Kemudian dia dikatakan reaksi reduksi apabila reaksi pelepasan oksigen. Pelepasan itu artinya dia menghasilkan oksigen. Berarti oksigennya ini berada di sebelah kanan panah. Contohnya, K2ClO3 menghasilkan 2 KCl dan 3 O2. Nah, ini pengertian reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, reaksi oksidasi dikatakan reaksi yang melepas elektron. Melepas itu berarti elektronnya di sebelah kanan panah. Dia menghasilkan elektron gitu ya. Contohnya Na, dia akan menghasilkan Na plus dan elektron, 1 elektron. Jadi kan Na plusnya, Na ini muatannya plus 1 ditambah elektron min.
Nah, maka dia akan saling menjadi netral, jadi Na netral gitu ya. Kemudian contoh yang kedua Al. Dia akan menghasilkan Al3+ dan 3 elektron, melepas elektron. Elektronnya di sebelah kanan mana. Kemudian reaksi dikatakan reduksi apabila reaksi pengikatan elektron. Berarti dia ditambah dengan elektron. Contohnya Cl ditambah dengan elektron menghasilkan Cl-. Nah, ini kan mula-mula Cl ini muatannya netral. Ditambah elektron 1, berarti muatannya -1. Jadi -1. Itu. Ini berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Konsep yang kedua. Kemudian konsep yang ketiga adalah berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini yang selanjutnya akan kita sebut dengan Bilox. Ya, kita ingat kembali bilangan oksidasi ini yang selanjutnya kita sebut dengan Bilox. Apa itu bilangan oksidasi? Yaitu besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom dalam suatu senyawa jika semua elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Nanti kalian akan lebih paham jika kita sudah ke aturan dan contoh-contohnya seperti itu. Nah, berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau Bilox, maka reaksi oksidasi ini dikatakan reaksi yang mengalami kenaikan Bilox atau bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi, ini reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi atau Bilox. Nah, jadi ada 3 konsep tadi ya. Yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, pengikatan dan pelepasan elektron. Dan yang ketiga, berdasarkan perubahan Bilox. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali tentang aturan penentuan Bilox. Gitu ya, aturan penentuan Bilox. Kita bahas satu-satu aturan penentuan Bilox atau bilangan oksidasi. Yang pertama, Bilox atom dalam unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas itu apa? Unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri. Unsur yang berdiri sendiri. Jadi dia bisa monoatomik. Mono itu satu ya. Monoatomik contohnya Na, C, Cu, Fe, Na. Ini monoatomik dan lain-lain. Kemudian diatomik. Di itu 2. H2O, O2, Cl2, dan lain-lain. Kemudian poliatomik, contohnya S8, P4, seperti itu. Nah, ini unsur bebas, Biloxnya adalah 0. Kemudian yang kedua, fluorin atau F mempunyai bilangan oksidasi -1 pada semua senyawanya. Kemudian yang ketiga, Bilox atau bilangan oksidasi atom unsur logam selalu positif. Nah, kita ingat kembali golongan 1A, golongan yang, jadi dalam sistem periodic unsur itu ada golongan yang familiar gitu ya, seperti 1A, 2A, kemudian halogen, kemudian gas mulia gitu ya. Kita di sini bahasnya golongan 1A. 1A ini terdiri dari unsur Li, Na, K, Rb, Cs. Maka Biloxnya adalah +1. Kalau kita ingat jembatan keledai itu cara menghafalkan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur. Untuk golongan 1A bisa kita hafalkan jembatan keledainya Lina, Karo, Robi, CS, Sanfren. Li, Na, K, Rb, Cs. Fr ini radioaktif, jadi bisa jarang dilibatkan di sini. Nanti ada pembahasan sendiri tentang radioaktif gitu. Kemudian golongan 2A terdiri dari unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Ini tulisannya huruf besar semua ya, artinya B besar, E kecil, M besar, G kecil gitu. Mohon maaf ya. Nah, jadi Be, Mg, Ca, Sr, Ba ini golongan 2A, maka bilangan oksidasinya atau Biloxnya adalah +2. Kita bisa mengingat jembatan keledainya, bebek mangan cacing seret banget rasane. Nah, Biloxnya adalah +2.
Kemudian aluminium Al, bilognya adalah plus 3. Itu aturan yang ketiga. Selanjutnya 4. Bilog atom dalam ion monoatom sama dengan muatannya. Jadi misalnya ada bilog atom dalam ion monoatom, misalnya ada Na+. Itu kan monoatom ya, Na+. Maka bilognya adalah plus 1. Jadi muatannya itu sama dengan bilognya itu dalam ion monoatom seperti itu. Kemudian lanjut nomor 5. Bilog atom H hidrogen umumnya sama dengan plus 1 kecuali dalam senyawanya dengan logam atau hidrida logam. Jadi yang dimaksud dengan hidrida logam ini adalah senyawa yang terbentuk dari hidrogen dengan logam, disebut dengan hidrida logam. Misalnya NaH, LiH, BeH2, MgH2. Maka bilog H di sini sama dengan -1. Nah, catatan adalah umumnya logam berakhiran -um. Jadi kapan hidrogen itu berikatan dengan logam? Siapa aja yang dimaksud dengan logam? Jadi umumnya logam di sini berakhiran -um. Contohnya adalah natrium, ferum, aluminium, magnesium, litium, berilium. Jadi kalau H berikatan dengan unsur-unsur logam ini, maka bilognya H adalah -1. Itu aturan yang kelima. Kemudian aturan yang keenam. Bilog atom O umumnya -2 kecuali dalam F2O. Bilognya O sama dengan plus 2. Kenapa? Karena F ini lebih besar ke elektronegatifannya daripada O. Kemudian selanjutnya adalah peroksida, contohnya H2O2, maka bilog O sama dengan -1. Apa itu senyawa peroksida? Adalah senyawa yang oksigennya ada dalam bentuk O2 2-. Jadi H2O2 2-, O-nya 2- matanya, maka bilognya O sama dengan -1. Saya ulangi, senyawa peroksida adalah senyawa yang oksigennya dalam bentuk O2 2-. Kemudian superoksida, contohnya KO2. Bilog O sama dengan di sini ya, ini maksudnya lanjutan di sini ya. Bilognya O dalam superoksida sama dengan -1/2. Apa itu superoksida? Superoksida merupakan senyawa oksida di mana bilangan oksidasi dari atom oksigennya adalah -1/2. Seperti itu. Oops, mohon maaf. Sampai mana tadi? Sampai sini. Oke, kita ulangi lagi. Nah, sampai sini tadi. Kemudian aturan yang ketujuh, kita ingat kembali, jumlah bilog atom unsur-unsur dalam senyawa adalah 0. Jadi, misalnya jumlah bilog NaCl itu berarti 0. Jumlah semuanya 0. Jumlah bilog H2O sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian yang 8, jumlah bilog atom unsur-unsur dalam ion sama dengan, kalau poliatomik sama dengan muatannya, seperti itu. Muatannya sama dengan muatannya gitu ya. Jadi misalnya ada ion poliatomik. Misalnya apa ya? SO4 2-. SO4 2-, maka jumlah bilog SO4 2-, jumlah bilog keseluruhannya sama dengan -2. Seperti itu. Nah, itu. Oke, lanjut. Kita bahas contoh. Yang ini barangkali saya yakin sudah dipelajari di kelas 10. Kita review kembali sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Contoh penentuan bilog. Ya, contoh penentuan bilog. Tentukan bilog dari Na. Kemudian tentukan bilog dari S dalam senyawa Al2SO4 3 kali.
Kemudian tentukan bilog dari O2. Nah, jawabannya seperti ini. Bilog Na sama dengan 0. Kenapa? Karena dia unsur bebas. Unsur bebas yaitu unsur yang berdiri sendiri tadi. Aturan pertama, unsur yang berdiri sendiri. Jadi dia bisa monoatomik, bisa diatomik, bisa poliatomik. Kemudian yang kedua, ditanya bilog X dalam senyawa Al2SO4 3 kali. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya seperti ini. Jadi kita pakai aturan yang ke berapa tadi? 7 ya kalau nggak salah ya. Kita naik dulu. 7. Nah ini jumlah bilog atau unsur-unsur dalam senyawa 0. 7 ya. Aturan nomor 7. Lanjut. Nah jumlah bilog senyawa Al2SO4 3 kali adalah 0. Nah jumlahnya 0. Maka 2 bilog Al, kenapa 2? Ya, karena Al-nya ada 2. Ditambah 3 bilog S, karena S-nya ada 3. Ditambah 12 bilog O, karena O-nya ada 4 kali 3, 12. Jumlah keseluruhan sama dengan 0. Maka, kan tadi Al, bilognya sudah diketahui di atas ya, nggak berubah-ubah. Maka, 2 kali 3 ditambah 3S, ditambah 12 kali min 2, O-nya adalah min 2, sama dengan 0. Nah, 6 ditambah 3S ditambah min 24 sama dengan 0. Sehingga 3S sama dengan 18, S-nya sama dengan 6. Nah, seperti itu review pelajaran kelas 10 tentang reaksi redoks. Gitu ya. Sudah banyak dibahas di kelas 10, tinggal mereview dan ada pengembangan-pengembangan di kelas 12. Seperti itu, mohon maaf jika ada kekurangan, semoga jelas. Jika masih ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup WAG atau bisa jabri ustazah. Seperti itu ya, kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.